Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kalau saudara luar biasa, puji Tuhan. Kalau kabar saudara baik, penuh sukacita juga, puji Tuhan. Kalau saudara merasa hari ini kurang baik, nggak apa-apa juga. Saudara bilang sama Tuhan, hidup saya lagi tidak baik hari ini. Mohon firman Tuhan, ubah hidup saya jadi baik. Amin. Saudara, hari ini kita masih di dalam rangkaian seri khotbah tentang 7 dosa maut. Kita sudah bahas 4 di belakang, yaitu kesombongan, kemarahan, iri hati, dan juga kemalasan. Saudara-saudara bisa lihat itu di YouTube GKIM Hosana kalau saudara belum mengikutinya. Dan masih ada 2 di depan, yaitu kerakusan dan juga hawa nafsu. Hari ini saudara saya kebagian untuk mengajak kita mendiskusikan satu hal, yaitu keserakahan dan kemurahan hati, greed and generosity. Mari saudara-saudara kita membuka kitab suci dari Injil Lukas. Injil Lukas kita akan membaca pasal 12 ayat 13 sampai 21. Injil Lukas saudara-saudara pasal 12 ayat 13 sampai 21. Kalau saudara sudah menemukan bagian ini, mari kita baca silih berganti. Saya ayat 13, saudara-saudara 14, begitu seterusnya sampai 21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak yang mendengarkan khotbah Yesus di pasal-pasal sebelumnya itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Dia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikian jauh pembacaan kitab suci. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang anak perempuan yang masih kecil diajak ikut mamahnya pergi belanja di supermarket. Setelah mereka bayar di kasir itu melihat anak perempuan itu, lalu kasir itu ambil satu buah toples, lalu kasir itu kasih tunjuk toples yang isinya penuh dengan permen itu kepada anak perempuan itu. Lalu kasir itu bilang begini, "Wah, kamu pintar sekali ya temanin mamah belanja. Nah, ini ada permen. Silakan kamu ambil sebanyak yang kamu bisa genggam di tanganmu." Nah, anak itu saudara ditawarin permen, dia ngapain saudara? Dia ternyata sembunyi di balik mamahnya. Tapi sembunyi itu masih ngintip-ngintip saudara, sembunyi masih lihat, matanya masih lihat om kasir itu. Dan kelihatan sekali dia pingin permen itu. Lalu kasir itu peka, kasir itu bilang begini, "Kamu malu ya? Ya kalau begitu sini, om aja yang ambilkan untuk kamu ya." Lalu si kasir itu ambil di toples satu genggam permen, lalu dia kasih kepada anak itu. Anak itu senang sekali. Mereka pulang, lalu di rumah mamahnya itu tanya, "Kenapa kok kamu tumben malu-malu? Biasanya sama mamah juga gak pernah malu." Lalu anak itu bilang begini, "Shh, Mama, jangan kasih tahu ya.
Aku nggak malu sebenarnya. Tapi tadi mama lihat nggak? Tangan om itu kan lebih besar dari tangan aku. Bisa ambil permen yang lebih banyak. Saudara, cerita ini memang hanya rekaan. Tetapi apa yang terjadi di dalamnya itu mungkin menjadi sebuah kenyataan yang sangat real dan familiar di dalam hidup kita. Inilah gambaran dari keserakahan, saudara. Apa sih keserakahan itu? Seorang teolog yang sangat dihormati baik di kalangan Protestan maupun juga Katolik Roma, namanya Thomas Aquinas. Dia bilang keserakahan itu adalah kemelekatan ataupun rasa cinta yang berlebihan. Excessive love, attachment or desire terhadap uang atau harta kekayaan. Kemelekatan, rasa cinta, keinginan yang berlebihan terhadap uang dan juga harta kekayaan. Saudara, keserakahan membuat kita sangat cinta kepada hal-hal material yang bisa kita dapatkan. Kita juga menjadi sangat ingin untuk dapat lebih dan lebih lagi dari yang sudah ada sekarang atau yang bisa kita dapatkan. Dan kita merasa sangat takut kalau kita melepasnya atau kehilangannya. Kalau apa yang kita punya itu jadi berkurang. Saudara, keserakahan bisa ada di dalam diri semua orang. Baik itu laki maupun perempuan, muda ataupun tua, pejabat maupun orang rendahan, punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan. Bahkan juga orang tidak percaya ataupun anak-anak Tuhan sekalipun. Dan keserakahan bisa punya berbagai macam wajah. Saudara, orang serakah itu bentuknya macam-macam, saudara. Kalau hatinya itu cinta uang, ya gila duit, saudara, bentuknya itu bisa macam-macam. Ada orang yang karena sangat gila uang, saudara, itu bisa menjadi gila kerja dan pengen dapat lebih dan lebih banyak uang. Kalau waktu satu hari itu 24 jam, kalau bisa dia kerja 25 jam. Kenapa? Karena waktu adalah uang, dapat uang yang banyak. Tapi ada orang yang punya slogan hidup yang sama, ya, waktu adalah uang. Bentuknya, ekspresinya malah berbeda sekali. Karena waktu adalah uang, saya tidak mau membiarkan satu detik pun waktu saya terbuang tanpa dibayar. Dia jadi orang yang sangat perhitungan kalau kerja. Dihitung semua, dapat duit nggak? Bayarnya berapa? Kalau saya disuruh sukarela, saya nggak mau, rugi itu nanti saya. Ya, jadi kalau pulang kantor jam 5, wah dia 5 kurang 2, saudara, sudah pack up semua, sudah beres, langsung jalan. Kalau 5 lewat 2, wah itu berarti dia sudah dirugikan 2 detik uangnya. Begitu ya. Nah, saudara, ada orang yang karena cinta akan uang, itu menjadi ataupun sangat kepengen punya harta, jadi gila belanja, saudara. Ya, toko oren tuh isinya keranjang gitu ya. Kalau ada diskon harus belanja. Ya, tanggal kembar ya, 11, 22, 33, 44 gitu ya. Nggak butuh juga, beli dulu deh. Kenapa? Diskon. Tetapi ada juga orang karena dia sangat cinta uangnya, tidak mau uangnya berkurang, itu nggak mau beli apa-apa, saudara. Pelitnya ampun, nggak mau ada pengeluaran. Seperti kalau boleh tuh uangnya tetap dipeluk sama dia ya, nggak boleh keluar untuk sedikit keperluan apapun. Saudara, ada orang yang karena keinginan untuk mendapatkan kekayaan, harta, kenyamanan, itu bisa kemudian punya berbagai macam kartu kredit dan membership di sana sini, saudara. Untuk apa? Tentu saja untuk dapetin banyak benefits, banyak keuntungan, saudara. Tetapi ada juga orang yang karena ingin punya harta, akhirnya berhutang di sana dan di sini. Ada orang yang serakah, yang tampak seperti nafsu banget, ya saudara, ambisius, memburu harta. Tapi bisa juga ada orang yang kelihatannya tidak memburu harta, dia kerja santai-santai biasa. Tetapi siang malam, pagi petang itu pikirannya khawatir terus, khawatir, kalkulasi. Waduh, kalau ada inflasi sekian, nanti saya kira-kira kalau mau menikah 5 tahun lagi udah berapa, kalau punya anak 10 tahun lagi udah berapa. Jadi khawatir, saudara, khawatir, dikecam oleh kekhawatiran. Saudara, apapun bentuknya, pada intinya keserakahan itu adalah rasa cinta yang berlebihan terhadap uang atau materi. Keserakahan membuat kita sangat lekat dengan apa yang sudah kita punya. Kita genggam erat
tidak boleh hilang, tidak boleh berkurang, tidak boleh lepas. Dan bahkan kita ingin lebih, dan lebih lagi dari apa yang sudah ada sekarang atau yang bisa kita capai. Surat teks yang tadi kita baca itu juga menceritakan realita keserakahan. Ada seorang pendengar dari khotbah Tuhan Yesus yang di dalam ayat 13 dia bahkan menyebut Yesus sebagai guru. Berarti kita bisa asumsikan dia orang percaya, saudara. Meminta Yesus untuk kasih tahu sama saudaraku. Kasih tahu apa? Supaya saudara saya berbagi warisan dengan saya. Saudara perhatikan ini. Orang ini datang pada Yesus, minta Yesus, guru tolong kasih tahu orang lain untuk kasih saya harta. Saudara, ada satu prinsip rohani yang kita bisa pelajari dari sini. Yaitu apa? Kadang-kadang saudara, kadang-kadang bisa disadari atau tidak, kita itu bisa datang kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kita datang pada Tuhan, tapi Tuhan itu jadi sarana untuk mendapatkan keinginan pribadi kita. Mendapatkan kekayaan materi, mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Saudara, orang yang menggunakan Tuhan sebagai alat untuk memperoleh kekayaan, itu kalau berdoa, isi doanya itu pasti hanya minta-minta aja, saudara. Minta uang, minta mobil, minta rumah, ya, minta semua yang dia mau, saudara. Tentu tidak salah untuk meminta uang dan juga kecukupan hidup saudara di dalam Tuhan. Kitab suci katakan bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang baik, yang memberi pemberian yang baik bagi anak-anaknya, dan kita boleh minta kepada Dia. Tapi saudara, orang yang hatinya tertuju pada harta, kalau berdoa sama Tuhan, minta kebutuhannya, itu bukan bicara kepada Bapa yang mengasihi, bukan relasinya bicara gitu ya, Tuhan Bapa yang baik, apa yang saya butuhkan. Tetapi dia menjadikan Tuhan itu seumpama mesin ATM, saudara, yang didatangi untuk dapat sesuatu, dan kalau sudah dapat, ya gak usah lama-lama di situ, pergi saja dan lakukan yang lain. Tuhan cuman kita cari untuk mendapatkan apa yang kita rasa perlu. Saudara, mungkin kita tidak pada awalnya sengaja mencari Tuhan dengan motivasi seperti itu. Tapi tanpa sadar, lambat laun ini bisa mudah terjadi. Terutama saudara, dan termasuk di dalam dunia pelayanan. Saudara, di dalam dunia gereja, saudara, di dalam pelayanan, ada orang yang memang mungkin ya, melayani Tuhan, tetapi di dalam hatinya ada keinginan ya, untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Mungkin awalnya tidak bermaksud begitu. Ya, awalnya hatinya lurus, mau melayani Tuhan. Kenapa? Ya karena saya cinta dengan gereja ini, karena saya ingin mempersembahkan pelayanan untuk Tuhan. Tapi lambat laun saudara, setelah masuk ke dalam pelayanan, saudara merasa ada keuntungan-keuntungan tertentu yang mungkin kita bisa dapat ya kalau kita masuk dalam gereja. Hati kita itu mudah bergeser. Saya pernah dengar orang ya, gereja orang lain, bukan di sini, bilang kalau dia mau sekali jadi anggota di gereja X. Kenapa mau jadi anggota di gereja X? Karena kalau jadi anggota itu dapat kartu katanya, kartu anggota. Nah, itu kartu anggota bisa dipakai buat diskon. Di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi mau jadi anggota kenapa? Supaya dapat diskon. Saudara, ada orang yang ingin masuk ke dalam komunitas gereja, ingin melayani, terlibat lebih jauh. Kenapa? Karena berpikir, oh nanti kalau di dalam gereja saya bisa dapat rekan bisnis yang lebih banyak. Atau saudara, kalau di gereja saya bisa memperoleh hal-hal yang lain. Ada orang yang mungkin datang ke gereja karena bisa makan gratis, saudara. Bukan hanya siang, tetapi juga makan siang gratis Prabowo ya. Siang, pagi, malam, petang, sepanjang hari, saudara. Nah, saudara, yang paling membedakan adalah motivasi hati kita. Tentu saja Alkitab mengatakan bahwa gereja Tuhan punya panggilan dan tanggung jawab untuk memperhatikan, memelihara kebutuhan seluruh jemaat. Itu ada. Dan juga ada bagian berkat bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Kitab suci mengatakan itu. Tetapi saudara, kalau Anda dan saya jadi anggota gereja, jadi pelayan Tuhan, karena berpikir ada keuntungan-keuntungan materi yang saya bisa dapat. Wah, saudara, itu bahaya sekali.
Anda mengabdi kepada siapa? Kitab suci katakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Saudara, keserakahan sampai di sini kita bisa melihat lebih jelas bahwa isunya ternyata bukan hanya pertama-tama pada materinya atau uangnya, tetapi juga soal apa yang ada di dalam hati. Keserakahan bukan hanya soal materinya yang didapat, tetapi hati kita. Apa yang hati kita itu kejar, kemana arah hati kita. Itu sebabnya di dalam ayat 15 Tuhan Yesus menjawab orang kaya ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang itu berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Lalu Yesus kemudian melengkapi jawabannya dengan kisah perumpamaan orang kaya yang bodoh. Diceritakan ada seorang kaya yang punya tanah yang hasilnya berlimpah-limpah. Saudara melihat tanahnya itu menghasilkan banyak, orang kaya ini mulai pikir, wah, saya mau taruh di mana hasil begitu banyak? Oke, saya akan rombak lumbung yang sudah ada. Saya mau buat yang lebih besar lagi. Jadi nanti semua hasil bisa masuk ke dalam situ. Bisa masuk ke dalam storage yang besar itu. Dan setelah semua harta saya gandum itu disimpan, maka orang itu berkata kepada dirinya sendiri, jiwaku, ada padamu banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara perhatikan sikap hati orang kaya ini yang disoroti Yesus, yang mau dipampangkan Yesus dalam cerita ini. Saudara, masalahnya orang kaya ini bukan karena gandumnya berbuah lebat. Itu sesuatu yang baik. Bukan juga karena dia membangun gudang penyimpanan yang lebih besar. Itu juga baik. Kalau Tuhan kasih Anda ekspansi, itu baik bukan? Tetapi masalahnya adalah ketika dia berpikir bahwa hartanya, materi yang kelihatan itu bisa menjadi pegangan jiwanya. Masalahnya adalah ketika orang ini berpikir dengan hartanya, jiwanya bisa selamat. Dengan harta material, dengan uang kekayaan, jiwanya bisa hidup. Itu masalahnya saudara. Harta yang lahiriah dijadikan penentu jiwa yang batiniah. Saudara, orang kaya ini berpikir hartanya akan memberikan peristirahatan, kenyamanan, ketenangan, dan kesenangan. Orang ini berpikir hartanya lah segala yang dia butuhkan, bukan Tuhan. Dan ini masalahnya saudara. Padahal harta itu fana. Tuhan Yesus katakan, kamu kumpulkan harta yang banyak, lalu jiwamu mati hari ini, apa yang harta bisa perbuat? Tidak bisa perbuat. Harta tidak bisa buat apa-apa untuk jiwa. Harta hanya bisa menggerogoti dan menghancurkan. Tidak bisa memberikan keselamatan ataupun ketenangan. Saudara, di satu desa, satu kali berlaku sebuah kebijakan sayembara. Sayembaranya seperti ini. Setiap orang bisa punya tanah di desa itu sejauh yang dia bisa lari keliling satu putaran dari pagi sampai sore. Jadi sekuat apa lari keliling, mengitari, nah itu segitu yang dia bisa dapat. Tapi harus mengitari ya saudara, jadi harus bolak-balik. Kalau cuma lari lurus kan ya udah nggak dapat begitu ya. Tapi harus mengitari, jadi dapat tanah begitu ya. Mungkin saya kira Pak Joni nanti paling banyak dapat tanah ya, karena Pak Joni jago lari. Saudara-saudara, ada seorang yang sangat tergiur dengan penawaran ini. Dia keluar dari rumahnya pagi-pagi dan dia mau lari keliling untuk mendapatkan tanah. Saudara, dia mulai lari 1 mil. Oh, dia rasa masih kuat. 2 mil masih kuat. 3 mil masih kuat. 5 mil. Nah dia udah mulai pikir, balik gak ya, balik gak ya. Masih kuat. 10 mil, 20 mil. Saudara, lama-lama dia mulai pikir, kalau saya bisa keliling satu desa, maka saya bisa dapat semuanya. Maka dia lari terus, saudara, gak berhenti dari pagi sampai sore. Begitu dia mau sampai lagi di depan pintu rumah, ini rumah dia saudara, maka itu dia udah keliling satu desa ya. Tiba-tiba dia jatuh saudara, blek, sesak nafas, jantungnya berhenti, kecapean saudara, lari terus. Saudara tahu berapa tanah yang bisa dia dapat? 2 kali 2 tempat dia terbaring.
Saudara, kadang hati kita itu begitu mengejar, memburu, tanpa kita tahu bahwa itu sesuatu yang fana, sesuatu yang mudah lenyap. Kitab suci di dalam bagian lain, di dalam Injil Matius mengatakan bahwa jangan, kata Tuhan Yesus, kamu kumpulkan harta di dunia. Kenapa? Harta dunia fana, ngengat dan karat merusaknya. Sekali lenyap, terus jadi apa? Saudara, inilah keserakahan. Terlalu terikat dan menginginkan hal-hal yang kelihatan. Padahal semua materi itu tidak kita bawa waktu lahir, juga tidak kita bawa lagi waktu mati, saudara. Dan bahkan meskipun harta bisa memberikan banyak daya tarik di antara hidup dan mati, tetapi harta tidak bisa memberikan kelegaan dan ketenangan sejati bagi jiwa. Ketika orang meninggal, mungkin di dalam peti kita bisa masukin apa aja ya, baju, Alkitabnya, sertifikat deposito mau masukin aja, saudara ya. Kalau saudara nggak perlu lagi, kunci mobil masukin aja ke peti. Tetapi apakah itu dibawa sampai kekekalan? Enggak, saudara. Ketika itu dibakar habis jadi abu. Ketika itu masuk dalam tanah, lambat laun akan terurai dan lenyap. Saya besar di keluarga Buddhis. Keluarga Buddhis itu punya tradisi ya, kalau orang meninggal tuh di daerah Glodok, Pecinan di Jakarta itu banyak yang jual rumah-rumahan kertas ya. Saudara pernah lihat ya. Jadi bukan hanya rumah-rumahan, banyak barang-barang ya. Handphone-handphonean kertas, mobil-mobilan kertas, begitu ya. Ada toko dari kertas, itu nanti dibakar bersama-sama dengan jenazah. Kenapa? Katanya supaya nanti di mana begitu ya, di surga atau di mana orang itu punya mobil, punya handphone gitu ya. Dulu waktu kecil saya pikir aneh juga ya, kok mobil dibakar gitu. Emang ada pom bensin di sana ya? Nah, udah gede saya ke Glodok lagi, saudara. Di toko itu ada loh sekarang pom bensinan. Jadi itu mau dijual juga gitu ya, dibakar juga. Waduh, ini bisa jadi presiden ya. Ada nanti mungkin istana IKN ya buat dibakar gitu ya di peti jenazah. Saudara, itu kan satu pemikiran bahwa kita bisa bawa barang gitu ya dari dunia kepada akhirat. Tetapi apakah betul harta kita bisa dibawa ke kekekalan? Gak bisa. Bahkan saya kira itu ide agak gak konsisten ya sama Buddhism sendiri ya. Kan Buddhism percaya reinkarnasi ya. Itu jadi menikmatinya kapan? Kan udah lahir kembali ya. Nah, itu pembahasan yang lain ya. Saudara, kita tidak bawa apa-apa waktu lahir dan kita tidak bawa apa-apa waktu pulang. Tapi kenapa yang sementara itu begitu melekat dan mengikat kita? Maka sampai di sini saudara, pertanyaan yang mungkin muncul adalah begini. Kalau gitu, apa artinya saya gak boleh kaya, gak boleh punya uang banyak, gak boleh investasi, gak boleh punya harta? Saudara, pada dasarnya harta material itu adalah sesuatu yang netral. Itu bisa digunakan untuk kebaikan ataupun untuk kejahatan. Tergantung di tangan siapa dan untuk apa menggunakannya. Tapi kalau bagi saya pribadi, bahkan saudara, harta dan kekayaan itu bukan hanya netral, tetapi pada dasarnya adalah baik. Kenapa baik? Kalau saudara baca kitab Kejadian, kisah penciptaan, Tuhan Allah menciptakan alam semesta dan manusia dengan terlebih dulu memberi seluruh kelengkapan material. Materi itu diberi oleh Tuhan. Dan bahkan Tuhan memerintahkan manusia untuk menata kelola, menjadi penata layan yang setia terhadap goods, terhadap materi. Jadi bagi rancangan Allah, materi itu baik. Saya percaya bahwa goods itu bukan evil, materi itu bukan kejahatan pada dirinya sendiri. Tetapi karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, kemudian hati kita terikat dan melekat pada yang kelihatan dan bukan pada Tuhan. Saudara, di dalam dosa keserakahan, letak masalah utamanya itu bukan pada uangnya atau pada barangnya, bukan. Tapi pada apa? Hati kita. Apa yang ada di dasar hati kita yang ingin kita dapat melalui uang itu? Orang pengen punya uang itu kenapa? Pengen apa memang? Kalau udah punya uang terus bisa apa? Nah, saudara, yang jadi masalah bukan si uang, tapi bisa apanya itu dengan uang. Mau apanya itu dengan uang. Saudara, uang menyingkapkan kemana sebenarnya hati kita terarah. Apa pencarian hati kita. Uang menyingkapkan apa berhala hati kita yang sesungguhnya. Seorang pendeta namanya Timothy Keller, dia bilang
Berhala itu adalah sesuatu yang sangat penting di hati manusia, lebih dari Tuhan. Yang sangat diinginkan, sangat dikejar, lebih dari Tuhan. Akar berhala itu ada 4 menurut Timothy Keller. Yang pertama itu adalah cinta kasih. Yang kedua adalah kuasa. Yang ketiga itu kenyamanan. Yang keempat itu kontrol, kendali, rasa aman atas segala sesuatu. Ini yang manusia paling kejar dalam hidup. Cinta kasih, kuasa, kenyamanan, dan kontrol. Saudara, orang gila uang, cinta uang, saya percaya itu bukan hanya semata-mata demi uangnya. Tetapi karena sesuatu yang dia bisa perbuat dengan uang. Dan itu bisa beda-beda. Contoh begini, ada si A, ya, satu orang. Dia sangat gila duit, saudara, ya, sangat cinta uang. Kerja mati-matian, pengeluaran tuh press banget, gak mau spending yang berlebihan. Pengen punya tabungan dan harta yang banyak. Begitu ditanya sama orang, kenapa kamu mau punya uang yang banyak? Dia bilang begini, waktu kecil, saya sama saudara-saudara kami itu paling miskin di antara keluarga yang lain. Kita suka direndahkan sama engku saya, sama ai saya. Jadi kita suka dijahatin sama sepupu-sepupu yang kaya. Maka saya, orang ini ya, si A, berketetapan hati. Kalau besar, saya mau jadi orang kaya. Punya banyak uang. Supaya apa? Supaya kalau saya punya banyak uang tuh orang akan hormat sama saya. Orang akan tahu saya berharga. Orang akan tahu saya punya harga diri. Saya tidak direndahkan lagi. Saudara lihat ini. Sebenarnya yang dicari itu apa? Uang atau rasa hormat? Rasa hormat. Uang hanyalah alat untuk mencapai itu. Ada orang yang lain yang berbeda. Sama, saudara, juga sangat gila kerja, gemar menabung, saudara, ya, pokoknya pengen punya banyak uang. Begitu ditanya kenapa kamu ingin punya banyak uang? Dia bilang begini, dari kecil saya sekolah, teman-teman sekolah saya tuh suka punya kelompok. Lalu kelompok ini setelah pulang sekolah mereka ke mall, makan di kafe, beli tas samaan semua, pergi berenang, nginep di hotel sama-sama. Saya nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Nah, jadi saya pengen kuasa. Kalau dia ada uang, dia punya kuasa untuk mengubah keadaan, untuk mengubah dunia. Ada orang menginginkan uang untuk punya rasa aman. Ya, kalau punya asuransi 8 macam, itu mau dari kecelakaan sampai mati itu malah kita dapat untung. Mungkin berpikirnya begitu. Aman, saya aman sekali. Karena proteksi saya sangat berlapis. Ya. Sudah ada orang yang berpikir kalau dia punya uang yang banyak, uang itu bisa meringankan duka dan penderitaan dalam hidupnya. Nah, pertanyaan bagi Anda dan saya, kenapa kita ingin uang? Sebenarnya apa yang kita ingin dapat dari uang? Apa yang kita ingin punya dari seluruh harta materi ini? Kita cari apa? Kita pengen bisa apa dengan harta materi kita? Apakah kita ingin mendapatkan cinta kasih, penerimaan dari orang lain, rasa aman, kuasa, atau kenyamanan pribadi, atau apa, saudara? Dan kalau saudara sudah temukan jawabannya, inilah berita firman Tuhan hari ini yang perlu kita dengar sama-sama. Beritanya adalah seperti ini, saudara. Segala sesuatu yang kita cari di dalam uang dan di dalam harta, itu sudah diberikan terlebih dahulu oleh Yesus Kristus kepada kita. Sekali lagi, saudara. Segala sesuatu yang kita cari dari uang, dari harta, baik itu kenyamanan, cinta kasih, kontrol, kemuliaan, itu sudah diberikan Allah terlebih dahulu bagi kita. Anda ingin cinta kasih? Yesus menjanjikan kita kasih yang sempurna. Anda ingin kuasa? Saudara, kitab suci katakan siapa yang percaya kepada Kristus diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita dimuliakan oleh Dia. Harga diri kita ada di dalam Dia. Kita ingin ketenangan, kenyamanan. Saudara, Yesus berkata apa? Mari datang kepadaku semua orang yang letih, lesu, berbeban berat, dan aku akan berikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. I will give you comfort. Saudara, kita butuh jaminan.
Di dalam Kristus ada jaminan yang tidak pernah lekang oleh waktu, tidak bisa diambil, dirampas, tidak bisa hilang daripada kita. Saudara, Yesus adalah Allah yang memiliki kekayaan yang tidak terbatas. Tetapi dia memilih untuk melepaskan semua kekayaannya, masuk ke dalam dunia ini dan menjadi miskin untuk mencari Anda dan saya. Supaya kita yang miskin rohani, kita bisa kaya di dalam Dia. Yesus, saudara-saudara, meninggalkan semua kekayaannya di sorga demi mencari engkau dan saya. Kenapa? Karena kita adalah hartanya yang paling indah dan berharga. Saudara, maukah kita juga memandang kepada Yesus yang bahkan sudah memberikan segala-galanya untuk kita dan menjadikan Dia harta kita yang terindah. Saudara, cara untuk lepas dari ikatan materi itu kadang bukan hanya dengan upaya-upaya praktis yang kita lakukan seperti kurangi jajan, ya, perbanyak tabungan. Itu adalah sebuah upaya. Tetapi yang susah kan adalah hati kita, ya saudara. Hatinya susah, hatinya tuh kepengen begitu ya. Nah, tetapi cara untuk melepaskan kemelekatan pada materi, pada dunia, itu bukan hanya dengan berfokus pada materi itu, tetapi coba alihkan pandangan kita kepada Yesus. Ketika kita mengerti bahwa Dia adalah hartaku yang terindah dan terbaik, memiliki Yesus adalah sukacitaku yang terbesar, maka genggaman yang terlalu erat terhadap materi itu bisa kendur dan lepas. Sehingga kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita punya, menerima dan penuh syukur. Kita bisa memandang materi sebagai kebaikan Tuhan, kita nikmati dan kita kelola. Bahkan kita bisa salurkan untuk pelayanan. Hanya gereja yang menjadikan Kristus sebagai harta terbaiknya yang bisa menjadi gereja yang murah hati. Memberi, melayani di dunia tanpa takut. Kenapa? Karena kita tahu kita punya harta yang terbaik, yaitu Injil, Yesus sendiri. Saudara, penatua Peter Hidayat selalu bilang begini, dan itu dari Kaintong, dan saya senang sekali kata-kata dia. Kalau mau suruh orang kasih persembahan, kamu jangan pernah ngomong dulu tentang uangnya. Dia bilang, jangan pernah sharing, nih kita ada kebutuhan mau bangun rumah misalnya, atau mau utus orang ke pedalaman nih butuh duit segini. Jangan ngomong duit dulu. Kenapa? Katanya begini, kamu harus sentuh hatinya dulu. Jadi prinsipnya adalah gini, touch the heart, the wallet will follow. Touch the wallet, the heart will sorrow. Maksudnya apa? Sentuh hati orang, maka dia akan dengan kasih Tuhan tentu saja rela memberi hidupnya dan segala milik untuk Tuhan. Tapi kalau kita minta uangnya tanpa hatinya merasakan kasih Tuhan, maka saudara akan merasa memberi kepada Tuhan tuh kayak dirampok. Kenapa kok gereja minta-minta uang terus? Kenapa kok Tuhan terus ambil keuntungan dari saya? Saudara, apa yang ada di pusat hati kita? Sungguhkah Yesus sudah menjadi harta yang terbaik dan terindah? Dia adalah Allah yang punya segala sesuatu, tapi rela lepaskan. Jadi miskin. Untuk apa? Agar kita menjadi kaya di dalam Dia. Punya hidup kekal, punya keselamatan, memiliki Dia sebagai harta yang terindah dan berharga. Setiap kita tidak bisa imun dari godaan materi, godaan uang. Tetapi kita bisa belajar mengarahkan pandangan kepada Kristus. Begitu Kristus jadi harta kita yang terbesar, maka kita bisa menempatkan materi pada tempatnya sebagai alat untuk hidup, untuk pelayanan kerajaan Allah. Saudara-saudara, saya berasal dari keluarga yang sederhana. Dan waktu awal masuk seminari, saudara, saya itu dari kecil tidak terbiasa punya duit jajan atau fasilitas begitu ya. Waktu saya awal-awal masuk seminari, umur 18, saya itu bisa saudara hidup nggak pegang uang, bisa saudara. Ya, saya sekolah tentu saja dengan sponsor, dan sponsor itu membayarkan biaya sekolah ke saat, sisanya itu ada sedikit saja untuk uang saku.
tidak besar. Dan saya sudah cek sama teman-teman yang lain, memang punya saya tidak besar. Tapi saya bisa hidup, saudara. Ya, kemana-mana itu nggak takut, saudara ya. Pergi sendiri gitu ya, pelayanan ke jauh-jauh, nggak pegang uang untuk pegangan, it's okay, nggak apa-apa. Saya tuh seperti mentalnya pada waktu itu, pokoknya kemana Tuhan utus saya pergi, saya pasti bisa hidup. Itu nggak tahu, saudara. Dan pada waktu itu saya masih awal-awal masuk sekolah teologi, juga tidak punya keinginan untuk belanja-belanja, jajan begitu, itu nggak punya keinginan, saudara. Ya, kalau teman-teman yang cewek-cewek gitu ya, mungkin suka kalau hari Kamis kami hari keluar, ke mall gitu ya, cari baju atau apa. Saya itu bahkan nggak ada keinginan itu. Nah, ini bukan pengen tapi nggak bisa ya, beda. Kalau pengen tapi nggak bisa ya memang kasihan ya. Tetapi saya nggak ada keinginan, saudara, nggak kepikir untuk mau beli baju, beli sepatu, beli tas, itu nggak ada keinginan. Jadi ya udah flat aja, saya merasa di saat itu hidup enak sekali. Makan 3 kali sudah ada, ya nggak usah bayar lagi gitu ya. Dan cukup begitu. Nah kalau setiap akhir semester itu kami pindah kamar. Nah kalau orang-orang yang anak-anak yang perempuan itu kalau pindah kamar kan pasti banyak baju-baju yang gak kepake, barang-barang yang gak kepake ya. Maka itu menjadi hari barang lungsuran sedunia gitu ya. Ada ruang tamu yang besar dan semua teman-teman tuh taruh barang-barang yang sudah gak mau. Nah, saya cuma ambil dari situ, saudara. Baju ambil dari situ ya. Hand body ambil dari situ, saudara ya. Tas ambil dari situ. Gak ada orang tuh pakai krim wajah ya. Nggak tahu, mungkin dia baru sekali apa ya. Masih penuh loh, saya ambil aja, saudara. Nah, saya nggak punya kepikiran, wah saya harus beli ini, beli itu. Hidup sederhana sekali dan bisa. Saya merasa hidup saya oke. Tetapi semua itu berubah setelah masuk Hosana. Enggak, saudara, waktu di Hosana itu adalah saya baru pertama kali kerja. Ya, melayani Tuhan, kerja dan mendapatkan honor. Nah, memang kami hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja itu diberi honor oleh gereja. Nah itu konsepnya bukan gaji seperti pekerja, tetapi itu adalah satu tanggung jawab dari di dalam kitab suci dikatakan bahwa orang-orang yang memfokuskan diri kepada pelayanan doa dan firman itu akan dipelihara oleh umat Tuhan. Nah jadi honor itu adalah bagian daripada tanggung jawab umat Tuhan untuk memelihara para pelayan Tuhan. Nah saudara, saya pegang honor itu adalah uang pertama yang saya miliki di dalam hidup ini. Dan setelah saya punya itu adalah uang sendiri yang saya punya. Sekarang punya uang sendiri. Ya, tentu saja saudara, saya perpuluhan sebagai seorang hamba Tuhan yang Kristen. Ya. Saya persembahan juga kepada komitmen saya. Saya menabung juga meskipun tidak banyak. Tetapi saudara, sisanya itu milik saya. Wah, saudara, setelah punya uang, itu mulai timbul banyak keinginan. Saya nggak tahu kenapa. Saya mulai lihat ya. Wah kayaknya bagus kalau punya laptop baru ya. Bagus kalau punya HP baru ya. Wah ini kayaknya itu baju orang itu bagus ya. Saya mau cari juga kayak dia. Saudara, mulai timbul keinginan, saudara. Lalu saya mulai pikir-pikir. Wah ini Mami Suve aja tahun 2005 itu pelayanan berapa tahun udah beli rumah ya. Wah saya nanti mau berapa tahun nih saya mau punya rumah nih ya. Saya harus punya rumah, saya hitung-hitung, saudara. Wah orang ini bisa pergi ke luar negeri. Wah lihat-lihat tiket. Oh kapan ya saya juga bisa. Saudara, mulai timbul banyak keinginan. Saudara, saya cerita satu kali. Saya pernah diundang berkhotbah di gereja di Bandung ini. Kebetulan hamba Tuhannya itu teman saya satu kelas di saat. Jadi dekat ya. Dan saya sangat senang bisa melayani di gereja dia, berkhotbah, memberitakan firman. Biasanya saudara, kalau pengkhotbah undangan juga sama, setelah selesai menyampaikan khotbah itu mendapatkan honor, ya amplop begitu ya, honor. Itu adalah sebagai bentuk penghormatan bahwa seorang hamba Tuhan telah menyiapkan diri untuk berdoa dan menggali firman dan menyampaikannya pada jemaat. Saudara, saya khotbah di gereja itu biasa ya, selesai khotbah biasa doa sama pelayannya, foto-foto, dan saya harus pulang cepat ke sini ke Hosana karena ada tugas yang lain. Saudara, begitu saya pulang di dalam Grab itu saya baru sadar, kok saya nggak dikasih amplop ya? Saya cari saudara di dalam Alkitab saya, jangan-jangan dia udah kasih, gue taruh di mana saudara? Gak ada saudara. Lalu saya cari di dalam tas, karena saya suka ketinggalan apa-apa. Wah cari tas, gak ada saudara. Oh saya pikir, mungkin dia transfer kali, transfer kan temen ya. Siapa tahu dia transfer cashless. Saya buka rekening di HP saudara, gak ada masuk loh. Jadi dalam hati saya udah bingung, waduh saya khotbah kok gak dikasih honor.
saudara, saya pikir mau balik apa jangan nih, balik apa jangan. Oh jangan dong, masa saya balik, saya mau ke Hosana, saya mau ada tugas yang lain. Saya pergi datang ke tempat ini. Tapi saudara, saya pergi ke tempat ini siang, saya pulang, saya beraktivitas makan, tidur. Terus saya kepikiran loh saudara, kok gak dikasih honor ya? Ini dia apa maksudnya nih, dia sebenarnya dia ngundang apa minta tolong? Kalau ngundang kan betul ngundang gitu ya. Apa jangan-jangan nih jadwal dia males dikasih saya karena temen begitu ya. Jadi dia sembarangan. Saya bilang, wah saudara itu 1 hari saudara, saya pikir-pikir terus. Saya tidur siang, sore saya bangun, cek rekening lagi, belum masuk. Waduh, ini betul apa bagaimana nih? Saya pikir, wah udahlah, nanti berikutnya jangan mau ke situ lagi, nggak enak kalau teman begini, nggak profesional dalam hati saya, saudara ya. Tiba-tiba malam hari saya ditelepon sama teman saya ini, aduh maaf, katanya dia bilang maaf banget. Saya itu udah kasih ingetin penatua saya sudah siapkan. Cuman kami habis ibadah tuh rapat majelis katanya. Jadi lupa kasih, sorry banget. Saya juga beri kasih tahu sama penatua saya. Oh dalam hati saya pantas rapat majelis. Makanya saudara jangan rapat majelis hari Minggu ya. Tolong ingat ya. Saudara nanti lupa kasih honor orang ya. Nah saudara saya bilang oh iya ya. Terus saya so gaya ya saudara ya. Saya bilang oh gak apa-apa. Terus dia bilang, ya nanti kita kirim ke rumah kamu. Oh gak usah, saya bilang saudara ya. Gengsi saya ya, tapi padahal itu 1 hari udah rungsing gitu ya. Mikirin kenapa gak ada honor gitu ya. Saya tidur pada malam hari itu. Oh oke lah, udah saya tahu pokoknya dia lupa bukan gak mau ngasih ya. Saudara begitu besok Senin tuh saya biasa bangun agak siang. Di pintu saya tuh sudah ada selipan amplop. Itu honor saya itu yang ketinggalan. Isinya uang. Saya nggak tahu yang ngambil tuh Cincing atau Pak Agus atau Pak Teddy, saya nggak tahu. Pokoknya udah diselip aja di pintu saya. Saudara begitu saya buka, saya pegang uang itu. Saya jujur saudara, saya malu sekali di hadapan Tuhan. Tuhan tuh seperti tegur saya, kamu ya demi duit begini sampai rungsing 1 hari. Padahal dulu saudara saya kalau di saat itu pelayanan khotbah, wah senangnya bukan main. Seperti dapat kesempatan besar memberitakan Injil. Saya pikir Tuhan, saya doa bertobat saat itu. Ampuni saya, hati saya udah bergeser. Ini urusan ini uang gak seberapa. Kok hati saya begitu cepat melenceng. Padahal pelayanan firman itu begitu indah. Bisa memberitakan firman begitu indah. Saudara, apa yang ada di dalam hati saudara? Apa yang saudara cari? Apa yang saudara kejar? Apakah itu rasa cinta kasih, kenyamanan, kuasa? Saudara, Kristus sudah berikan semua. Dan kalau dia beri materi untuk kecukupan hidup kita hari ini, semata-mata karena dia mengasihi kita, dia pelihara anak-anaknya. Pertanyaannya, maukah kita menjadikan Kristus harta kita yang terbaik dan terindah? Bukan dunia, bukan materi, bukan kekayaan, bukan uang. Ketika kita menjadikan Kristus satu-satunya harta yang terindah, di saat itulah kita mengejar kerajaan Allah. Dan Tuhan katakan apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan tambah kaya, bukan tambah nominal, tapi tambah sukacita, tambah kasih, tambah jadi berkat. Mau saudara menjadikan Kristus bagian yang terbaik, harta yang terindah? Mari kita berdoa. Saya memberikan waktu dan kesempatan setiap orang tenang di hadapan Tuhan, memeriksa ke dalam hatinya. Apakah ada ikatan-ikatan terhadap materi, terhadap uang yang begitu menjerat kita? Hari ini Tuhan berkata, maukah engkau pandang aku? Terima Yesus sebagai harta yang terbaik dan terindah. Lepaskan ikatan dari dunia dan menjadikan dia sebagai bagian yang paling berharga dalam hidup kita. Berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan menolong hati kita. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia.
tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan lagi yang terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana, untuk penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan lagi yang terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Mari kita berdoa. Dua hal kami mohon kepadamu, jangan Engkau tolak sebelum kami mati, yaitu jauhkanlah dari kami kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepada kami kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah kami menikmati makanan yang menjadi bagian kami, supaya jangan kalau kami kenyang kami menyangkal Tuhan lalu berkata siapa Tuhan itu, atau kalau kami miskin kami mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Biarlah kami secara pribadi maupun bersama-sama sebagai gereja-Mu boleh menjadikan Engkau Kristus harta kami yang paling indah dan berharga, sehingga ikatan-ikatan kami terhadap yang fana bisa terlepas, dan kami boleh menerima hidup dengan penuh syukur, menata layan berkat yang Tuhan telah beri, dan melalui kami nama-Mu dipermuliakan. Bimbinglah setiap kami ya Tuhan, cukupkan kami semua di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih.